Halo, kembali lagi di channel Stray Wanderer. Di segmen art kali ini, artis kami akan menggambar seorang frontman dari band punk rock asal Los Angeles, Amerika Serikat, yaitu Greg Graffin. Selaku frontman dari grup punk rock kawakan Bad Religion, Greg Graffin jadi imaji punk rock yang cukup berbeda ketimbang peersnya. Ia tidak memajang gambaran bodoh amat have fun yang jadi mentalitas kebanyakan unit punk rock circa 90-an. Justru, Graffin merupakan sosok yang cerdas. Di balik namanya adalah gelar PhD dalam ranah biologi. Kepintarannya tidak main-main, dan itu tumpah ke musiknya mengupas isu-isu sosial dan politik secara tajam dengan intensitas yang kuat. Selain dengan Bad Religion, Graffin juga memiliki sederet karya solo, membuka ruang untuk lagu-lagu yang bersifat personal ketimbang politis. Besar di Wisconsin, lalu di Milwaukee, Graffin angkat koper pergi ke LA bersama ibunya di umur 11 tahun setelah orang tuanya bercerai. Musik sudah jadi ketertarikannya sejak ia kecil. Ia merupakan fans dari siaran radio pop kala tumbuh remaja. Pindah ke LA, ia sempat terkena culture shock karena kehidupan kota yang lebih bebas dan beragam. Adapun Graffin kecil dikelilingi remaja-remaja liar yang mendengarkan musik-musik rock sejak menetap di San Fernando Valley, Los Angeles. Ketika itu, skena punk hardcore di LA baru saja mulai terbentuk, memberikan ruang alternatif baginya. Tak lama, Graffin pun mulai mendalami dunia dan budaya punk. Ia mengenalnya dari musik-musik The Adolescents, Black Flag, dan The Circle Jerks. Tiba di tahun 1980, Graffin memutuskan untuk bernyanyi dan darinya membentuk band Bad Religion. Ia mengajak gitaris Brad Gurewitz dan basis Jay Bentley, lalu diikuti oleh sejumlah musisi pendukung yang tidak menetap. Geliat musik Bad Religion mulai nampak, namun Graffin tidak ingin menunggu lama untuk dikontrak label rekaman. Mereka memutuskan untuk membentuk labelnya sendiri. Sebuah label kenamaan yang hingga sekarang masih aktif, yakni Epitaph Records. EP 6 track self-titled mereka dirilis darinya pada tahun 1981. Setahun kemudian, album utuh How Could Hell Be Any Worse pun hadir disusul dengan Into the Unknown pada 1983. Pertengahan tahun 80-an menghadapkan Bad Religion dengan perombakan formasi, menyisakan Graffin sebagai satu-satunya founding member dari grup tersebut. Gurewitz mundur karena permasalahan personal, lalu digantikan oleh Greg Hudson dari Circle Jerks. Ia pun menetap di Bad Religion saat Gurewitz kembali ke dalam line-up-nya. Bagi banyak fans dari Bad Religion, materi-materi terbaik mereka hadir di akhir 80-an dan awal 90-an. Rilisan semacam Suffer di tahun 1988, No Control pada 1989, dan Against the Grain di 1990 jadi karya Bad Religion yang solid. Memantapkan status Bad Religion sebagai nama besar kancah punk di masa itu, Graffin tetap memiliki waktu untuk menamatkan studi magisternya di UCLA pada tahun 1987 di bidang geologi, dan 3 tahun kemudian menjabat gelar PhD di Cornell di bidang biologi. Di masa-masa keemasannya itu, Graffin dan Bad Religion pun sempat menikmati kesuksesan komersil, terutama sejak The Offspring selaku roster Epitaph juga turut menuai sukses dan terkenal. Ketika itu, Bad Religion pun pindah dan dikontrak ke label mayor macam Atlantic. Selain kesibukannya dengan Bad Religion dan studinya, Graffin juga dikenal sebagai seorang produser untuk band-band lain. Masuk ke dalam CV-nya adalah Bottom 12, Songs for the Disgruntled Forceman tahun 1996, dan Unwritten Law, Oz Factor tahun 1996. Tidak hanya itu, ia sempat melepas album solo melalui moniker American Lesson di tahun 1997, jadi musisi tamu dalam rilisan NoFX dan George Jazz,
hingga menulis artikel untuk sejumlah publikasi musik kenamaan. Oke, itu tadi adalah beberapa informasi yang mungkin perlu kalian ketahui seputar Greg Graffin. Untuk selanjutnya, silakan menikmati hasil karya dari artis kami. Dan sampai ketemu di segmen art selanjutnya.